Jadi kemarin di praktek sudah kita lihat unitnya, unit EKG-nya, lalu kabel pasiennya, dan elektrodanya. Jadi untuk biopotensial jantung terjadi di fase sistolik atau fase memompa, pada saat jantung itu memompa darah, dan sistem diastolik, diastol, atau fase pengisian pada darah pada jantung. Di mana jantung sendiri itu terdiri atas 4 ruangan, 2 atrium, baik itu kanan dan kiri, dan 2 ventricle, baik kanan dan kiri. Jadi ini atrium kanan dan kiri, dan ventricle kanan dan kiri. Lalu potensial aksi pada jantung berasal dari SA node dan AV node, sama seperti yang kemarin sudah saya lihatkan gambarnya, kelistrikan pada jantungnya, di mana keadaan SA node dalam keadaan istirahat itu 70 sampai 80 BPM. Sedangkan AV node itu 40 sampai 60 BPM. Ini pada saat kondisi istirahat. Ini untuk struktur jantungnya, di sini ada SA node-nya, dan di sini AV node-nya. Kalau yang kemarin di simulasinya ada kayak kelistrikan, sehingga jantung ini bisa mengembang mengempis untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Untuk pengukuran elektrokardiograf, pemanfaatan aksi yang dibandingkan antara SA node dan AV node sebagai ekivalen dari generator listrik. Jadi generator listrik pada jantung kita itu adanya di SA node dan AV node. Di mana metode pengukuran pada EKG ini adalah kontak. Kontak itu artinya elektrodanya langsung terhubung ke pasiennya. Untuk proses pengukuran EKG, yaitu dilakukannya perekaman aktivitas elektrik jantung sebagai besar dari vektor. Jadi bentuknya adalah vektor. Untuk memberikan kepercayaan terhadap hasil ukur, maka alat ukur yang digunakan harus tertelusur. Artinya, alat EKG yang kita gunakan itu harus tertelusur, harus terkalibrasi ke standar nasional atau internasional. Lalu disertai dengan nilai ketidakpastian pengukuran. Namanya ketidakpastian pengukuran itu banyak dihasilkan dari beberapa, sama seperti kalian dalam hal pengukuran. Pengukuran itu bisa disebabkan dalam posisi kita melihat, posisi alat ukur kita sendiri, antara lainnya itu. Jadi banyak sebabnya. Sama seperti kalau kalian menggunakan multimeter yang analog. Pada saat melakukan pengukuran pada multimeter analog itu, posisinya harus bagaimana? Masih ingat kan? Ada yang tahu? Pada saat pengukuran multimeter analog, posisinya harus bagaimana? Kalau digital itu kan langsung keluar angka tuh. Kalau analog bagaimana? Dikalibrasi sampai mengikuti angka 0, Pak. Ya, itu kan pada saat awal. Pada saat sudah ada nilai yang ditunjukkan. Kalau awal, iya kita harus posisi 0. Kalau pada saat sudah suatu nilai, kita melihatnya bagaimana?
selektor. Sekarang oke, tapi kita di sini melihatnya di displaynya. Cara membaca di displaynya bagaimana? Dengan jarum yang sudah menunjukkan suatu angka. Toleransi, Pak. Toleransi. Ada yang lain? Yaitu yang pertama adalah kita mengambil posisi lurus dengan jarumnya. Kan di bawah jarum itu ada kayak apa namanya cermin kan? Sehingga jarum dengan bayangan di cermin itu tegak lurus. Tidak boleh ada bayangan. Artinya menyimpang sedikit berarti ada nilai yang tidak sesuai. Lalu kondisi lampu. Kondisi lampu, baik itu terang gelapnya, lampu itu ada di posisi kiri kanannya, itu pun akan berpengaruh pada bayangan. Nah, inilah yang disebut nilai ketidakpastian dalam pengukuran. Terus, lanjut, metode pengukuran. Metode pengukuran dari elektrokardiograf itu ada segitiga Einthoven yang mengikuti hukum Kirchhoff, di mana vektor lead 1 itu adalah 0 derajat. 0 derajat itu artinya ini dia posisi 0 derajat. Lalu LED 3 ini 60 dan LED 2 60, LED 3 120 derajat. Sehingga LED 1 lebih negatif pada LED 2 dan lebih positif pada LED 3 sama dengan hasilnya adalah 0. Ini sesuai dengan posisi pemasangan lead kemarin. Ada RA, LA, dan LL. Lead 2, lead 3, AVR, AVL, dan AVF. Lalu untuk yang dimaksud 12 lead kemarin adalah adanya bipolar dan unipolar. 3 bipolar, itu adalah lead 1, lead 2, lead 3 unipolar, 3 unipolar, AVR, AVL, AVF, dan 6 unipolar. Cislead adalah V1, V2, V3, dan sampai V6. Jadi untuk precordial lead yang ada 6 itu posisi peletakan di jantung kita seperti ini. Kemudian V1 dan V2 itu terletak di antara tulang rusuk 4 dan 5, baik itu kiri dan kanan. Jadi ini jantung, posisinya di sini. Lalu lead 3, lead 4, lead 5, dan lead 6. Sehingga pemasangannya mengitari jantung. Kalau dilihat pengukuran di 3 unipolar lead, precordial lead, ini seperti jantung dibelah secara vertikal. Ini untuk pemasangan yang kemarin sudah kita praktekkan cara pemasangannya. Jadi untuk peragangan sinyal jantung, ini ada relatif konstan untuk seorang individu. Jadi untuk R-to-R interval, ini adalah relatif konstan. Jadi ini kita bisa melihat jantung kita itu 1 beat itu antara R to R. Lalu untuk
QRS ini adalah tergantung pada rate depolarisasi dari jantung. Jadi satu pulsa jantung kita ini ada PQRS. Ini tergantung dari kerja jantung kita. Ini untuk perekaman sinyal jantung dan ini contohnya kemarin untuk hasilnya. Oke, nah, lalu untuk jenis elektroda itu ada 2 jenis, yaitu elektroda metal datar. Ini terbuat dari metal, plat metal, yang dilengkungkan, lalu dilapisi oleh AgCl secara elektrolisa. Lalu yang kedua adalah suction electrode. Ini cislet yang kita praktekkan kemarin bentuknya. Kalau yang ini, plat metal datar, ini ada bentuknya seperti ini, dia datar, dan untuk mengikatnya dia menggunakan seperti tali. Ini biasanya digunakan untuk pegelangan tangan dan pegelangan kaki. Untuk AVR, AVL, dan AVF-nya, serta grounding. Terus, untuk efek lapisan terhadap pembacaan, jadi kalau kita memberikan gel, dia gambarnya akan begini, bentuk gel ya. Bentuk dari pulsanya. Lalu, kalau lapisan gelnya hilang, dia akan kacau hasilnya yang dihasilkan dari EKG. Setelah kita lapiskan lagi, kita lapisi ulang, nah dia akan normal kembali. Sehingga gel memang sangat dibutuhkan pada saat kita melakukan perekaman jantung. Lalu untuk jenis elektroda, ada floating elektroda lebih baik dari elektroda metal atau suction elektroda, dapat menekan terjadinya artefak. Artefak itu seperti gangguan dari hasilnya. Tidak langsung kontak dengan kulit, tidak begitu berpengaruh terhadap pergerakan bahan. Lalu yang kedua ada insulin elektroda. Ini untuk jenis-jenis elektrodanya. Lalu dasar pembacaan EKG, sebenarnya dasar pembacaan EKG itu adalah amplitudenya atau harga dari pulsanya, polaritasnya, dan durasi waktu relatifnya. Artinya, dalam satu sinyal jantung, ini yang kita amati adalah durasi waktu relatif pada saat PQRST dan ke pulsa selanjutnya. Lalu polaritas dan amplitudenya. Amplitude antara P, Q, QR, RS, dan T. Jadi ini amplitudenya, jarak-jaraknya seberapa, ini yang harus kita lihat. Makanya nanti pada saat kalian mengkalibrasi suatu EKG, ini sangat menentukan. Makanya kita menggunakan jangka sorong nanti. Di mungkin kalibrasi itu kalian akan dapat di semester 4. Lalu untuk noise atau artefak dari hasil yang ditimbulkan pada hasil perekaman, itu ada distorsi frekuensi, distorsi saturasi atau cut off, ground loop,
kawat lead terbuka, artefak dari transient elektrik, interface dengan perangkat lain, dan interferensi dengan perangkat lain. Yang pertama, distorsi frekuensi. Frekuensi sinyal EKG normal itu adalah 0,02 sampai 150 Hz. Ini frekuensi normalnya yang ada di alat EKG. Sehingga distorsi pada frekuensi tinggi, jika ada frekuensi tinggi yang dekat dengan alatnya, ini akan menyebabkan pembulatan bentuk sinyal pada bagian tajam dan mengurangi amplitudo QRS kompleks. Sehingga dia akan mengganggu dari frekuensi tinggi tadi antara R, P, QRS. Jadi antara pulsa ini yang akan terganggu. Jadi pada bagian tajamnya dan mengurangi jaraknya. Makanya yang namanya EKG itu harus jauh dari alat-alat yang menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi daripada EKG. Lalu distorsi saturasi atau cut off. Ini terjadi pada saat adanya tegangan offset terlalu tinggi pada elektrode. Artinya elektrode kita itu pastinya akan ada tegangan yang mengalir. Nah ini jangan terlalu tinggi dari tangkapan hasil kelistrikan di jantung. Atau kontrol di penguat ini tidak tepat. Sebagai contoh ini sebenarnya sinyal normalnya ada tegangan yang berlebih atau pada saat kita mengontrol penguatannya tidak tepat sehingga sinyal saturasinya ini yang R-nya ini malah positif, dia akan lebih kecil. Atau malah saturasinya malah negatif. Yang ini. Sehingga ini akan mengganggu dari hasil pembacaan oleh dokternya. Lalu untuk grand loop terjadi karena dua perangkat elektrik yang mempunyai dua titik grounding yang berbeda digunakan pada saat bersamaan. Jadi kalau ada dua alat atau tiga alat yang dipasang di pasien, ini tidak diperbolehkan memiliki grounding yang berbeda. Grounding berbeda itu artinya apa? Ini saya contohkan, di sini ada gambar, perbolehkan adalah ini. Dia memiliki ada alat EKG dan alat lain, ini memiliki grounding yang sama, bukan grounding yang berbeda atau berdiri sendiri. Karena itu pun akan berpengaruh pada hasil dari sinyal yang dikeluarkan. Lalu untuk kawat lead terbuka, ini bisa berakibat adalah defleksi amplitudo penna recorder yang konstan pada frekuensi jala-jala. Defleksi amplitudo penna recorder ini adalah stilusnya, ini akan konstan pada frekuensi jala-jala, akhirnya dia sinyalnya akan tetap. Tidak ada hasil dari jantungnya, tapi mengikuti frekuensi pengganggu dari luar. Terjadi karena medan elektrik dari jalur daya listrik yang diinduksikan. Jadi, kalau ada lead
atau kabel elektroda yang terbuka ini sangat mengganggu dari hasil. Seperti kemarin saya contohkan adalah kalian memasang kabel antena antara antena dan TV jarak 15 meter, ada sambungan dan tidak, itu akan berbeda. Lalu ada artefak. Dalam situasi di mana pasien yang EKG-nya sedang dideteksi memerlukan defibrilasi kardiak. Sehingga dalam hal ini puls arus besar dan tegang besar diberikan pada pasien. Ini kalau pada saat pasien tidak tidak sadar, jantungnya lemah, makanya perlu ada diberi defibrilator atau desesok. Ini akan menghasilkan arus besar dan tegangan besar yang ke pasien, sehingga tegangan transisi akan terlihat dan akan terlihat. Tegangan ini mempunyai harga beberapa kali lipat lebih tinggi pada tegangan di EKG. Jika keadaan ini terjadi, akan menyebabkan defleksi yang meningkatkan pulsa dalam EKG-nya. Sehingga pada saat pasien itu diberi defib dan EKG-nya masih terpasang, ini yang akan menyebabkan artefak. Untuk EKG model lama, ini akan menampilkan transition semacam ini jika konektor lead berpindah pada lead lainnya karena adanya tegangan offset yang berbeda antara satu elektroda dengan elektroda lainnya. Kalau yang untuk yang baru, ini akan men-switch lead secara otomatis karena kapasitor discharge pada saat proses switching. Jadi untuk EKG yang lama, yang belum ada kapasitor discharge-nya, ini dia akan sangat terganggu dari hasil defib-nya tadi. Karena kurang lebih sekitar 500-600 joule yang diberikan ke pasien. Itu pun tergantung dari pasiennya. Sehingga kalau untuk EKG baru, dia bisa menahan dari tegangan dan arus besar tadi di kapasitor discharge-nya. Sehingga ada proses switching-nya. Untuk interferensi dari pangkat lain, ini gangguan juga. Sumber utama intervensi pada monitor dan rekam EKG adalah sistem sumber daya. Selain mencatut daya pada perangkat EKG, biasanya jalur daya juga dihubungkan dengan perangkat lain dalam rumah sakit. Juga ada jalur daya lantai dan langit-langit ruangan. Jalur daya ini berpengaruh pada kerekaman EKG dan memberikan interferensi pada frekuensi jala-jala. Artinya, kalau di ruangan perawatan, di poli, rawat inap, di bed pasien, di atasnya ada steker, ada steker, biasanya ada steker, ada oksigen, tabung konektor tabung sentral, vakum sentral, itu jangan kalian gunakan untuk ngecas handphone pada saat ada alat kesehatan yang dipasang di sana. Itu biasanya ada 2-3 colokan, itu jangan kalian gunakan untuk mengecas atau memasang kipas angin pada saat 3 colokan tadi salah satunya digunakan untuk alat kesehatan. Karena apa? Ini akan mengganggu dari kelistrikannya. Ini contohnya untuk hasil jantung, pulsa jantungnya, ini normalnya begini, ternyata pada saat sedang terjadi pendataan dalam perekaman, kita memasang
handphone, mengecas handphone atau yang lainnya sehingga terjadi interferensi atau gangguan dari pulsa tadi sehingga dia akan lebih tebal. Atau ini yang kedua, dia akan banyak kayak noise-nya. Lalu sumber lain terinterferensi listrik. Jadi yang A, ini kabel lead dapat menginduksikan arus sehingga sebenarnya kabel EKG itu tidak boleh terpisah-pisah. Makanya kalau kalian kemarin masang kabel EKG itu kan dia akan terpasang secara berhubungan sehingga kita harus melilitkan kabel lead tadi untuk meminimalkan induksi dari elektromagnetiknya. Makanya kalau kalian lihat itu kan kemarin ada penghubung antara kaki, lead untuk di kaki, lead untuk di tangan, dan lead untuk di tubuh manusia. Jadi pada saat kita melakukan pengukuran dari sinyal jantung, yang harus kita pastikan dulu yaitu alat elektrokardiograf harus terkalibrasi. Lalu setelah terkalibrasi, kita terlihat tertelusur atau tidak ke standar nasional atau internasional. Kalau hanya kita kalibrasi dan alat kita tidak tertelusur untuk mengkalibrasinya, sama saja bohong. Artinya kita mengukur dengan tanpa acuan. Apa sih kalibrasi itu? Adalah suatu kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional dari nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang tertelusur ke standar nasional dan atau internasional. Ini pengertian kalibrasinya sendiri. Sedangkan tertelusur, karakter hasil pengukuran yang dapat dihubungkan ke standar yang sesuai nasional dan atau internasional melalui rantai perbandingan yang tidak terputus. Artinya tidak terputus ini, alat kita yang kita gunakan kalibrasi sudah terkalibrasi dengan alat di atasnya, standar di atasnya sudah terkalibrasi dengan standar di atasnya lagi. Dan itu harus runtut dan dilakukan kalibrasi terus-menerus sehingga tidak ada rantai yang terputus. Nah, ini contohnya. Ini alat ukur kita. Alat ukur kita dengan menggunakan ESA, Electrical Safety Analyzer, lalu ECG simulator, dan Clipper. Alat ukur kita dikalibrasi dengan alat yang sudah sesuai dengan standar kerja. Standar kerja artinya adanya proses kalibrasi dari EKG-nya. Standar kerja itu sudah harus terkalibrasi juga dengan standar acuan. Standar acuannya apa? Ada ECRI dan ada prosedur dari Departemen Kesehatan. Standar acuan ini harus terstandar lagi oleh standar nasional di atasnya. Termasuk dari ECRI dan prosedur dari Departemen Kesehatan. Standar nasional
terstandar lagi dari standar internasional. Ada ECRI, IEC, ISO. Artinya dengan adanya tahapan ini yang tertelusur dan jangan sampai terputus. Mengapa jangan sampai terputus? Jangan sampai alat ukur kita terstandar kerja. Hanya standar kerja kita tidak standar acuan. Cuma sampai sebatas ini. Ini namanya terputus. Dan ini bisa menyebabkan alat kita tidak bisa sesuai nanti, tidak bisa terkalibrasi. Untuk metode kalibrasinya, ini ada metode perbandingan dan ada metode simulasi. Metode perbandingan, sama seperti saya katakan kemarin, hasil dari EKG kita bandingkan dengan standar aslinya. Oh, lead 1 bentuknya gimana? Kita dapat bagaimana, kita bandingkan dengan standar gambar dari lead 1 itu bagaimana. Itu metode perbandingan. Untuk metode simulasi, kita menggunakan dari EKG simulator. Dari EKG simulator itu dia akan menghasilkan standar V1, V3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3 sampai V6 itu sudah standar. Kalau berbeda berarti ada masalah pada EKG kita. Untuk metode perbandingan, membandingkan penunjukan alat dengan standar. Hasil kalibrasi dapat berupa koreksi dari standar dikurang dari alat, konstanta dari persamaan polinomial interpolasi untuk alat, disertai dengan nilai ketidakpastian untuk koreksi atau konstanta interpolasi, memerlukan media kalibrasi dan standar. Lalu untuk alat kalibrasinya, ini ada kalibrator, EKG simulator dengan speed pulsa dari 30 sampai 240 bit per menit. Tinggi pulsanya 0,5 sampai 2. Kaliper jangka sorong rentang 1 sampai 150 mm dan safety analyzer akan untuk pengukuran arus bocornya. Ini adalah blok diagram dari EKG. Jadi dari pasien masuk ke lead selector, lalu dikuatkan, setelah dikuatkan masuk ke filter, lalu dikuatkan lagi, baru ke motor pena. Motor pena ini adalah motor dari penggerak stilusnya. Lalu di sini ada baterai untuk menyatu daya semuanya, lalu ada konverter. Kalau dia menggunakan dari power baterai itu ada DC to AC inverter, mengubah arus DC ke arus AC. Lalu ada regulator, voltase regulator, lalu masuk ke main amplifier, karena main amplifier ini adalah dia menggunakan kurang lebih tegangannya 12 volt. Lalu speed control motor, ini untuk pergerakan dari kertasnya, keluar kertasnya 0,5 sampai 2. Lalu ini stylus temperatur kontrol. Jadi untuk kepanasan dari stilusnya agar dia bisa menghasilkan gambar pada kertasnya. Jadi ini blok sederhana dari
alat EKG. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada untuk troubleshooting-nya, ya, untuk troubleshooting yang pasti kalau dia tidak nyala sama sekali atau indikator baterainya kedap-kedip, itu berarti baterainya low. Kalau baterainya low, berarti alat harus kita cas dulu. Atau kalau misalnya digunakan sambil dicas pun bisa. Lalu di sini ada tulisan magazine up, artinya tempat kertas EKG terbuka untuk pemasangan EKG, tempat pemasangan kertas EKG-nya. Solusinya, pastikan penutup tempat kertas EKG tertutup dengan rapat. Lalu ada tulisan no paper, tidak ada kertas. Tidak ada kertas, bisa saja kertasnya belum terpasang dengan benar atau kertasnya habis. Artinya kalau tidak terpasang dengan benar, kita bisa pasang, kita perbaiki pemasangannya kertas. Kalau kertas EKG-nya habis, kita isi ulang dengan kertas EKG yang baru. Lalu hasil rekaman interferensi atau keriting bentuknya, bentuk pulsanya. Berarti ada gangguan interferensi dari luar. Solusinya, pastikan kabel dan elektroda sudah terpasang dan terhubung dengan baik. Terhubung dengan baik itu artinya kita pasang, kita beri gel, kita pasang dengan benar. Lalu pastikan semua filter aktif. Bila masih ada gangguan, kita pasang grounding. Karena kebanyakan EKG digunakan groundingnya yang portable itu jarang terpasang. Lalu QRS terdetek error atau tidak bisa membaca gelombang EKG. ECG tidak bisa membaca gelombang ECG-nya. Solusinya adalah cek dan pastikan elektroda sudah terpasang dengan benar, lalu pindahkan ke mode manual. Jadi untuk EKG itu ada dua mode, manual dan otomatis. Otomatis artinya dia akan mengeprint secara keseluruhan 12 lead-nya. Kalau yang manual berarti kita milih salah satu yang mau kita print. Ini untuk troubleshooting-nya. Lalu untuk selanjutnya saya masuk ke prosedur pemantauan. Stop. Untuk prosedur pemantauan, ya, di sini ada lembar kerja pemantauan fungsi yang digunakan untuk pemantauan ini biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, dalam lembar pemantauan fungsi ini ada nama rumah sakitnya, unit kerjanya, lalu data alat.
Alat kerja itu handy tool sheet-nya kondisinya bagaimana, baik, tidak baik, atau tidak ada. Lalu alat ukur yang kita gunakan, misalnya di sini ada multimeter, mereknya apa, nomor serinya berapa, masa kalibrasinya kapan, ECG simulator, lalu ada Tigmo argometer, leg current meter. Nah, ini kita tulis semua merek, nomor seri, dan masa kalibrasi. Kenapa termohygrometer harus ada? Karena yang namanya kita pemantauan fungsi, suhu ruangan harus terjaga. Lalu kelengkapan administrasi. Ini ada surat perintah kerja, proses pemantauan fungsi, protap pengoperasian alat, pemberitahuan kepada unit pelayanan pengguna alat. Ini nomor berapa, tanggal berapa dia dikeluarkan surat tersebut. Lalu pemantauan kondisi lingkungan, suhu. Suhunya berapa? Lalu kelembapannya berapa pada saat kita melakukan pemantauan fungsi. Tegangannya berapa? Sumber interferensinya ada atau tidak? Tahanan pembumiannya berapa? Ini harus kita isi. Lalu untuk pemeriksaan kuantitatif atau kondisi fisik dari kondisi fisik dari alatnya. Ini seperti chassis atau selungkup. Kondisinya bagaimana? Apakah baik atau tidak? Kontak-kontak. Saklar on off. Kondisinya baik atau tidak? Jangan sampai saklar on off-nya ditekan malah tidak nyala alatnya. Lalu kabel daya, screen, lalu kontrol, display atau tampilan. Displaynya masih bagus atau tidak, kabel pasiennya, apakah baik atau tidak, elektroda, baterai, lalu konektor antara kabel pasien ke unitnya, terminal pembumian, lalu kebersihan alat. Nah, ini kita cek. Lalu pemantauan fungsi dan aspek keselamatan. Ini kita cek berupa kertas, kecepatan kertas, frekuensi responnya, hasil perekamannya, arus bocornya pada chassis, pada elektrode, lalu tahanan kabel pada pembumian alat. Ini kita tes semua, kita ukur semua. Lalu kita kasih, dari hasil ini kita kasih sarannya, apakah alat layak difungsikan atau tidak bisa. Nah, di sini ada mengetahui pengguna alat dan teknisi elektromedis. Lalu untuk prosedur pemeliharaannya, tadi uji fungsi, prosedur pemeliharaannya sama. Alat ukurnya harus kita isi. Tadi ada ESA, Electrical Safety Analyzer, EKG simulator, multimeter, lalu alat kerjanya ada tool sheet elektronik itu ada apa tidak, vacuum cleaner ada apa tidak, lalu kelengkapan administrasinya bagaimana, lengkap apa tidak, sampai servis manualnya ada atau tidak. Lalu bahan pemeliharaan, bahan operasional dan bahan bantu. Lampu indikator, ada apa tidak di alatnya, nyala apa tidak, baterai bagaimana, kabel pasien, lalu ada elektroda dan strapnya bagaimana,
lalu kertas rekamannya, kontak cleaner, cairan pembersih, kain, dan kuas, ada atau tidak? Kita bawa atau tidak pada saat kita melakukan pemeliharaan. Yang kita periksa kondisi fiksinya adalah lakukan pembersihan bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar itu adalah bodi luar, bagian dalam adalah artinya kita bongkar itu, EKG itu kita bongkar, kita bersihkan dalamnya dari debu-debu yang ada di dalam rangkaian. Lakukan pelumasan. Ini kita lakukan pelumasan pada motor penggeraknya. Lakukan pengencangan. Baik itu mur, baut, sambungan kabel. Nah, itu kita lakukan pengencangan. Kalau misalnya ada kabel baut yang hilang, artinya kita carikan baut yang baru. Lakukan melakukan pengecekan fungsi dan kondisi bagian alat. Sistem catu dayanya bagaimana? Apakah normal apa tidak? Jangan sampai dia tegangannya masuk ke alat itu naik turun. Kabel dayanya bagaimana? Apakah masih bagus atau tidak? Saklar on off berfungsi atau tidak? Kabel pasiennya itu kondisinya bagus atau tidak? Baterainya bisa dicas atau tidak, apa malah sudah drop? Lalu elektroda dan shippers-nya serta kontrolnya. Kita checklist baik atau tidak baik tadi yang fisiknya. Lalu kalau misalnya ada penggantian bahan pemeliharaan yang kita lakukan penggantian apa saja, ini kita tulis di sini. Lalu ada pemeriksaan kinerja dan aspek keselamatan kerja. Aspeknya bagaimana? Kayak speed, paper speed, linearity, frekuensi respon. Nah, kita cek standarnya bagaimana. Di sini kalau ada toleransinya berapa, kita setting berapa. Misalnya kecepatan speednya 2,5 mm per second. Ternyata keluarnya 2 atau malah 1. Nah, berarti di sini kita centang tidak baik karena tidak sesuai dari keluaran, tidak sesuai dengan settingannya. Ternyata bisa kita adjust untuk kecepatannya. Oh, kecepatannya sedikit berbeda, bisa kita atur lagi. Nah, di sini kita penyetelan atau adjustment. Bisa atau tidak? Kalau bisa kita katakan baik atau tidak baik. Lalu kesimpulan dari hasilnya tadi keseluruhan, di sini ada pemeliharaan elektronik dapat disimpulkan kondisi alat baik dan layak difungsikan. Atau kalau misalnya kondisinya tidak baik, alasannya apa dikatakan tidak baik? Ini yang harus kalian tulis di sini. Lalu saran tindak lanjut dari kesimpulan tadi, saran tindak lanjutnya, alat membahayakan perlu diperbaiki segera atau perlu penggantian aksesoris. Misalnya tidak baik, tidak layak digunakan karena salah satu kabel ada yang putus atau malah ada yang terkelupas. Maka saran tindak lanjutnya adalah perlu penggantian aksesoris, berarti pembelian kabel pasiennya. Perlu perbaikan oleh pihak ketiga. Kalau sistemnya adalah KSO, berarti kita serahkan pihak ketiga. Karena namanya KSO itu dia masih garansi dari perusahaannya. Alat sudah tidak layak dioperasikan. Artinya kalau misalnya sudah
tidak bisa berarti ada usulan untuk penghapusan alat atau pengafkiran. Nah, ini lembar kerja ini ditandatangani oleh pengguna alat dan teknisi dari elektromedis. Untuk perbaikan sama lembar kerja perbaikan. Di sini ada alat kerjanya, toolset elektronik, vacuum cleaner, lalu ada alat ukurnya, hampir sama seperti tadi. Yang bedanya adalah perbaikan dengan pemeliharaan, yaitu yang namanya perbaikan itu harus ada diagram atau skematik atau wiring diagram. Kalau misalnya kita ketahui alat-alat sekarang itu tidak ada wiringnya. Artinya kita harus tahu blok diagramnya. Dari blok diagram itu kita tahu ini bagian apa ada penguatan awal, preamp, middle amplifier. Lalu bahan pemeliharaan dan bahan operasional itu ini yang perlu kita cek juga. Kita membawa kuas atau tidak, ada kain lap apa tidak, cairan pembersih kita gunakan atau tidak, kontak cleaner bagaimana, lalu kertas rekaman ada atau tidak di alatnya, elektrodanya bagaimana, pasien kabelnya kondisinya ada atau tidak. Lalu tindakan perbaikannya, gejala kerusakan alat apa? Biasanya alat EKG ini akan ada laporan. Kita melakukan perbaikan ini pasti akan ada laporan dari unit penggunanya. Mas, EKG-nya rusak karena tidak bisa mengeluarkan hasil rekamannya. Nah, di sini kalian tulis di gejala kerusakannya. Lalu hasil troubleshooting atau analisa kerusakan. Misalnya kerusakannya adalah, stilusnya tidak menghasilkan panas. Sehingga kertasnya tidak bisa terbakar dari hasil panasnya di stilus. Kebutuhan suku cadang. Dari rangkaian itu ada, dari rangkaian pemanas stilus tadi, ada komponen yang rusak. Kalian tulis di sini. Apa saja yang komponen yang kemungkinan rusak. Lalu di sini kalian jabarkan, bagian alat dan komponen. Misalnya ada di situ ada kapasitor data teknisnya apa di situ. Kita butuhkan jumlahnya berapa? Oh, ada kapasitor. Besarnya sekian, jumlahnya yang saya butuhkan 2. Di situ ada regulator. Data teknisnya apa? 71 misalnya 7805. Jumlahnya saya butuh 1. Lalu tindakan perbaikannya melakukan penggantian suku cadang. Setelah kita setel, kita ukur kinerja alatnya, keselamatan kerjanya, lalu kesimpulan, apakah alat yang sudah kita perbaiki tadi, penggantian komponen tadi, kondisi alat baik, bisa digunakan lagi, atau kondisi alat tidak baik karena apa? Nah, ini ada saran tindak lanjutnya. Ini tanda tangan pun pengguna alat dan teknisi elektromedis. Perbaikan artinya alat itu memang ada laporan rusak. Kalau pemeliharaan, kita melakukan pemeliharaan sebelum alat itu rusak. Bedanya di situ. Lalu untuk troubleshooting, untuk EKG, misalnya ada keluhan alat tidak dapat hidup.
otomatis kita harus bisa menganalisa, oh tegangan jala-jala ada apa tidak. Kalau misalnya tegangan jala-jala tidak ada, kita bisa menggunakan baterai tindakannya. Power record tidak kontak. Tindakannya adalah kita kencangkan atau sambungkan kembali. Mungkin masangnya setengah-setengah, tidak terpasang secara benar. Lalu saklar power rusak. Kalau saklar power rusak, berarti kita ganti. Sekring putus, kita ganti. Akali, kalau sekring putus. Rangkaian catu daya rusak, kita perbaiki. Lalu untuk bentuk pulsa 1 mV, tumpul. Tumpul itu artinya tidak sesuai. Analisanya adalah overdamping atau atur potensio dampingnya. Analisa kedua, kapasitor damping berhubungan singkat. Berarti kita ganti kapasitornya, artinya kapasitornya sudah rusak. Lalu bentuk pulsa 1 mV terlalu runcing. Artinya ada kerusakan di critical dampingnya. Kita atur potensio dampingnya. Kerusakan analisanya yang kedua adalah potensio damping rusak. Berarti potensio kita ganti. Tinggi pulsa 1 mV tidak sesuai. Artinya bentuk pulsanya atau grafiknya sesuai 1 mV. Potensio sensitivitas rusak, berarti kita atur potensio sensitivitas sampai tingginya sesuai. Drive amplifier rusak, kita perbaiki. Rangkaian 1 mV rusak, kita perbaiki. Tegangan catu daya rendah, berarti kita periksa dan perbaiki tegangan catu dayanya. Medan magnet lemah, kita periksa dan ganti galvanometernya. Kalau magnetnya udah lemah, berarti galvanometernya, motor galvanometernya yang sudah melemah. Bisa kita perbaiki, bisa kita ganti. Jadi ini ada sampai 9, ada 10. Nanti bisa kalian baca, yang 10 ini adalah LED 1 bergetar. LED 1 bergetar itu berarti antara kabel LA dan RA yang lepas atau kendor atau putus. Putus itu artinya bergetar, itu berartinya antara nyambung dan tidak. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah sambung kembali. Kalau dia lepas, kalau kendor kita kencangkan, tapi kalau putus kita ganti. Kita ganti satu kabel. Ini sama, bergetar-bergetar. Artinya kalau V1 sampai V6, kabel tersebut yang bermasalah. Tapi kalau LED1, LED2, LED3, berarti dua kabel yang menghasilkan LED1 itu yang bermasalah. Kalau AVR, AVL, AVF, kabel tersebut yang bermasalah. Kalau ada masalah di AVR, AVL, AVF, V1 sampai V6 atau C1 sampai C6, itu satu kabel itu yang bermasalah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Ini yang gabung kok hanya 30 ya? Teman yang lainnya mana?
Jadi untuk Zoom pagi ini yang absen adalah yang hadir pada pertemuan ini. Ini nanti akan saya screenshot. Ada 2 halaman. Jadi kalau yang tidak hadir berarti akan saya del di absensi pada pagi hari ini. Berarti dari 53 hanya 28 yang gabung. Mohon maaf Pak, kalau satu Zoom berdua boleh nggak Pak? Yang harinya nggak ada pakai Siapa? Aris. Kalau itu ini aja. Tunjukkan di kameranya dan namanya rename untuk 2 orang. Aris sama Rita Pak. Ya, di rename. Namanya di rename. Di rename dulu namanya. Nama di itunya tuh loh, di Zoom-nya itu loh.